Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah semua sehat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Apakah ada yang izin hari ini? Alhamdulillah semuanya masuk ya. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai pembelajaran yang berbasis etnomatematika. Apakah ada yang tahu mengenai etnomatematika itu apa? Ya, etnomatematika itu merupakan pembelajaran matematika yang dikaitkan dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, contoh dari etnomatematika itu apa sih? Misalnya ada permainan congklak, ada rumah adat, ada riasan. Nah, itu bisa dikaitkan ke dalam matematika. Oke, untuk hari ini kita akan membahas mengenai aritmatika sosial berbasis etnomatematika. Nah, di sini kompetensi dasar yaitu memahami konsep perbandingan dan menggunakan bahasa perbandingan dalam mendeskripsikan hubungan dua besaran atau lebih. Yang kedua, menggunakan konsep aljabar dalam menyelesaikan masalah aritmatika sosial sederhana. Nah, tujuan pembelajaran hari ini tuh apa sih? Nah, untuk yang pertama kita akan menganalisis masalah yang berhubungan dengan konsep harga penjualan, pembelian, untung, dan rugi. Nah, untuk yang kedua, menyelesaikan masalah hubungan antara aritmatika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berhubung di sini kita membahas mengenai aritmatika sosial berbasis etnomatematika, sehingga kita kaitkan dengan etnomatematika. Nah, untuk yang ketiga, kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan untung dan rugi. Untuk selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Nah, ini merupakan gambar apa, anak-anak? Ya, ini merupakan gambar orang bertransaksi di pasar. Nah, untuk pendahuluannya, kita lihat gambar yang tadi. Nah, di sini pada gambar itu kan terlihat adanya aktivitas sosial masyarakat yang sedang melakukan jual beli di pasar. Aktivitas belanja di pasar juga merupakan kebiasaan atau tradisi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan dalam jual beli tidak lepas dengan untung, rugi, harga pembelian, dan harga penjualan, yang dimana hal tersebut masuk ke dalam aritmatika sosial. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas untung terlebih dahulu. Untung itu apa sih? Untung adalah selisih yang didapat antara harga penjualan suatu barang dengan harga pembeliannya dengan syarat nilai harga jual lebih tinggi dari harga pembelian. Rumus dari nilai keuntungan yaitu kita bisa misalkan keuntungan itu dengan simbol U. Nah, rumusnya adalah U sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Nah, kita bisa simbolkan dengan U sama dengan HJ dikurangi HB. Untuk rumus persentase keuntungan sama dengan untung dikali 100% dibagi harga beli. Nah, di sini bisa kita singkat menjadi PU sama dengan U kali 100% dibagi HB. Nah, ini ada keterangannya untuk masing-masing singkatan. Nah, di sini terdapat contoh soal dari keuntungan, yaitu Ibu Sari membeli batik khas Pekalongan dengan motif selam perang seharga 200.000. Namun, ternyata Ibu Nur ingin batik tersebut meski dengan harga yang lebih tinggi. Akhirnya, Ibu Sari menjual batik tersebut ke Ibu Nur seharga 210.000. Maka, hitunglah persentase keuntungan yang diperoleh Ibu Sari dari hasil menjual batik khas Pekalongan tersebut.
Nah, untuk menyelesaikan contoh soal tersebut, kita tulis diketahui terlebih dahulu supaya memudahkan kita dalam pengerjaan. Untuk yang pertama diketahui harga beli yaitu tadi 200.000 dan harga jual yaitu 210.000. Nah, yang ditanyakan apa? Kan yang ditanyakan tadi persentase keuntungan. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah yang pertama kita cari keuntungannya terlebih dahulu. Untuk keuntungnya itu berapa? Lalu kita cari persentasenya. Nah, tadi kan rumus keuntungan yaitu harga jual dikurangi harga beli, sehingga 210.000 dikurangi 200.000 sama dengan untung 10.000. Maka besar keuntungan Ibu Sari yaitu 10.000, sehingga persentase keuntungannya adalah PU sama dengan U dikali 100% dibagi harga beli, yaitu untungnya tadi kan 10.000 dikali 100% dibagi 200.000 sehingga menghasilkan 5%, sehingga persentase keuntungan yang diperoleh Ibu Sari dari hasil menjual kain batik khas Pekalongan adalah sebesar 5%. Begitu ya. Untuk yang kedua ada rugi. Nah, di sini rugi adalah selisih yang didapat antara harga penjual suatu barang dengan harga pembeliannya dengan syarat nilai harga jual lebih rendah dari harga pembelian. Nah, rumus nilai kerugian yaitu rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Nah, bisa kita singkat dengan R sama dengan HB dikurangi HJ. Sedangkan rumus persentase kerugian yaitu rugi dikali 100% dibagi harga beli. Atau bisa kita singkat menjadi PR sama dengan R dikali 100% dibagi harga beli. Nah, ini ada keterangannya untuk masing-masing singkatan. Nah, untuk contoh soal kerugian, kita kaitkan dengan alat musik tradisional. Nah, di sini ada Pak Somad membeli alat musik tradisional khas Jawa yaitu siter 1 bulan yang lalu sebesar 1.500.000. Kemudian saat ini Pak Somad ingin menjual siter tersebut dengan seharga 1.350.000. Nah, hitunglah persentase kerugian Pak Putra dari hasil penjualan mobil tersebut. Sama seperti yang tadi, kita ketahui terlebih dahulu dengan harga beli yaitu 1.500.000 dan harga jual yaitu 1.350.000. Nah, ditanyakan persentase kerugian atau PR. Nah, penyelesaiannya kita cari terlebih dahulu kerugian tersebut, lalu kita hitung persentase kerugian tersebut. Nah, untuk kerugiannya yaitu harga beli dikurangi harga jual. Harga beli tadi berapa? 1.500.000 dikurangi harga jual 1.350.000. Sehingga ruginya adalah 150.000. Besar kerugian Pak Somad yaitu 150.000, sehingga persentase kerugiannya adalah PR sama dengan R dikali 100% dibagi HB. Dengan R yaitu 150.000 dikali 100% dibagi harga beli yaitu 1.500.000. Sehingga persentase kerugian yaitu 10%. Jadi persentase kerugian yang diperoleh Pak Somad dari hasil menjual alat musik tradisional siter adalah sebesar 10%. Sampai sini paham ya? Selanjutnya kita bahas harga pembelian dan harga penjualan. Nah, harga pembelian itu apa sih? Harga pembelian adalah harga untuk membeli bahan baku atau benda yang akan dijual. Nah, rumus dari nilai harga beli ini yaitu harga jual dikurangi untung. Lalu yang kedua ada harga penjualan, adalah harga ketika barang atau benda tersebut dijual. Harga jual didapatkan dengan menjumlahkan harga pembelian dengan untung, yang mana rumus nilai harga jual yaitu harga beli ditambah untung. Nah, di sini ada contoh soal dari harga pembelian dan harga penjualan, yaitu kita kaitkan dengan lukisan Jawa tradisional.
Nah, di sini ada Pak Jono telah menjual lukisan Mbok Jawa tradisional kepada Pak Ali dengan keuntungan sebesar 15%. Pada awalnya Pak Jono membeli lukisan tersebut seharga 300.000. Maka hitunglah harga penjualan atas lukisan tersebut. Nah, di sini persentase keuntungannya tadi ada 15% dan harga beli yaitu 300.000. Nah, di sini kita cari harga penjualan, yaitu persentase untung sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian per harga pembelian dikali 100%. Karena di sini yang diketahui adalah persentasenya, maka kita kalikan dengan 100%. Lalu persentase untungnya tadi 15% sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian tadi 300.000 dibagi harga pembelian yaitu 300.000 dikali 100%, sehingga harga penjualan didapatkan sama dengan 15% dikali 300.000 ditambah 300.000, sehingga 45.000 ditambah 300.000 sama dengan 345.000. Jadi harga penjualan atas lukisan tersebut adalah 345.000. Nah, sampai sini paham ya? Mungkin cukup sampai di sini Ibu memberi penjelasan mengenai untung, rugi, harga pembelian, dan harga penjualan. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, Ibu minta maaf. Dan buat kalian, tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.